Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang, Dening Novianti SPD, Gian Ginanjar SPD, Intan Nur Oktaviani SPD, dan Femi Damayanti SPD. Kami akan mempresentasikan analisis video hak atas tanah adat menggunakan metode SWOT. Baiklah, yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Jauh sebelum Indonesia menjadi negara, masyarakat di Nusantara telah mengelola dan melindungi sumber daya serta wilayah mereka dengan sistem hukum adat masing-masing yang unik. Namun, saat ini di Indonesia, hak-hak atas tanah leluhur mereka belum diakui, dikarenakan Indonesia masih menganut prinsip kolonial, di mana tanah adat adalah milik negara, maka masyarakat adat kehilangan haknya. Selanjutnya, rumusan masalah. Nah, di sini kami mengambil 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana analisis SWOT terhadap video hak atas tanah adat. Yang kedua, bagaimana alternatif solusi pada permasalahan kepemilikan hak tanah adat. Yang selanjutnya, tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui analisis SWOT terhadap video hak atas tanah adat. Yang kedua, untuk mengetahui alternatif solusi pada permasalahan kepemilikan hak tanah adat. Dalam menganalisis hak atas tanah adat ini, kami menggunakan metode SWOT, di mana dilihat dari 4 elemen. Yang pertama, strength yaitu kekuatan, weakness kelemahan, opportunities peluang, dan threats yaitu ancaman. Dari segi strength, yang pertama yaitu kesadaran masyarakat adat atas pentingnya kepemilikan tanah adat. Yang kedua, memaksimalkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Lalu, dari segi weakness, yang pertama yaitu belum adanya kebijakan mutlak dari pemerintah atas hak kepemilikan tanah. Yang kedua, belum ada sertifikat kepemilikan tanah secara komunal atau secara bersama-sama bagi masyarakat adat. Lalu, dari segi opportunities atau peluang, adanya regulasi pemerintah dalam kepemilikan tanah adat, salah satunya tanah yang dimiliki oleh komunitas atau tanah bersama yaitu hak komunal. Dan yang kedua, adanya lembaga atau komunitas yang ikut andil dalam mengupayakan kepemilikan tanah adat. Yang terakhir, yaitu dari segi threat atau ancaman, keinginan perusahaan dan pemerintah mengambil alih kepemilikan tanah masyarakat adat, serta hak kepemilikan tanah perseorangan memberi peluang masyarakat untuk menjual tanahnya kepada perusahaan atau yang berkepentingan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai matriks SWOT. Seperti yang sudah dipaparkan oleh Ibu Pemi barusan, bahwa ada strength, weakness, opportunities, dan threats, maka saya akan memaparkan mengenai beberapa alternatif solusi pemecahan masalah dari kombinasi analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength and opportunities. Pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Yang selanjutnya yaitu weakness opportunities. Pemerintah dan lembaga terkait melakukan sosialisasi mengenai peraturan kepemilikan tanah adat. Yang ketiga yaitu strength and threats, melakukan musyawarah antara masyarakat adat dengan instansi terkait dalam menentukan kepemilikan tanah dan sertifikat hak miliknya. Dan yang terakhir yaitu weakness and threats, adanya payung hukum yang lebih tegas dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk kepemilikan tanah secara komunal. Solusi atau rekomendasi yang kami berikan, pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Yang kedua, melakukan musyawarah antara masyarakat adat dengan instansi terkait dalam menentukan kepemilikan tanah atau sertifikat hak miliknya. Yang ketiga, pemerintah dan lembaga terkait melakukan sosialisasi mengenai pelaturan kepemilikan tanah adat. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, adanya payung hukum yang jelas
yang lebih jelas dan juga tegas dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk kepemilikan tanah secara komunal. Berdasarkan analisis tersebut, kami memberikan kesimpulan masyarakat adat menginginkan adanya hak kepemilikan tanah adat. Tanah adat bukanlah tanah negara. Hak kepemilikan yang diinginkan yaitu hak kepemilikan secara komunal atau secara kelompok, di mana semua masyarakat adat akan memiliki sikap saling memiliki atau berasa memiliki. Masyarakat adat tidak menginginkan kepemilikan secara individu karena memiliki resiko yang sangat besar, yaitu individu bisa saja menjual tanahnya kepada orang-orang yang berkepentingan. Saran, pemerintah sebaiknya membuat payung hukum yang lebih jelas status kepemilikan tanah adat. Pemerintah juga masyarakat adat melakukan musyawarah agar masalah sertifikat hak kepemilikan secara komunal dapat segera dituntaskan. Selain itu, harus ada sosialisasi terkait kepemilikan tanah kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.